Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inida Ranita dengan NIM 877691009. Saya berasal dari program studi PG PAUD. Saya berasal dari UPBCC UT Purwokerto Universitas Terbuka. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membuat tugas 3 bertemakan pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Yang pertama, apa itu pilar pendidikan? Dalam dunia pendidikan, pilar merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan. Pilar-pilar tersebut memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk manusia yang berkembang secara utuh, baik dari aspek intelektual, karakter, maupun keterampilan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengumpulkan 3 prinsip pendidikan yang hingga kini masih menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu mengandung makna bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik melalui sikap maupun tindakannya, bukan hanya melalui perkataannya. Prinsip kedua, Ingmadyo Maungkarso, yang berarti menegaskan bahwa pendidik perlu hadir di tengah-tengah peserta didik untuk membangun kemauan, membangkitkan motivasi, dan menumbuhkan semangat belajar. Kemudian yang terakhir, Tutwuri Handayani, berarti bahwa pendidik memberikan dukungan, arahan, dan dorongan dari belakang agar peserta didik dapat berkembang serta belajar secara mandiri. Selanjutnya, terkait relevansi dan tantangan di era digital. Apakah di era digital seperti sekarang, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih berlaku? Jawabannya ya, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital seperti sekarang, bahkan semakin penting untuk diterapkan. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini lebih kompleks. Dalam pembelajaran daring misalnya, hubungan antara guru dan peserta didik seringkali menjadi kurang dekat dan cenderung bersifat formal atau sekedar berfokus terhadap tugas saja. Kondisi ini tidak sejalan dengan semangat Ingarso Sungtulodo, yaitu menekan pentingnya keteladanan dan kehadiran pendidik dalam proses belajar. Selain itu, peserta didik saat ini menghadapi banjir informasi dari berbagai sumber digital. Oleh karena itu, prinsip Ingmadyo Maungkarso menjadi sangat penting karena pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi saja, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, selektif, dan bijaksana untuk menyaring informasi. Di sisi lain, maraknya konten negatif di media digital dapat mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik. Dalam situasi ini, prinsip Tutwuri Handayani semakin diperkuat sehingga harus semakin diperlukan dalam kondisi seperti tersebut. Pendidik perlu memberi dukungan, arahan, dan penguatan nilai-nilai positif agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab, bukan hanya mengandalkan aturan atau larangan semata. Dapat disimpulkan di sini, berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini, mulai dari rendahnya tingkat literasi hingga melemahnya karakter peserta didik, tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kemajuan teknologi saja. Yang lebih penting adalah kembali pada hakikat pendidikan, yaitu proses yang memanusiakan dan memuliakan manusia. Dalam konteks ini, 3 prinsip pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman yang relevan untuk jalankan sepanjang zaman. Bagi seorang calon pendidik seperti kita semua, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya sekedar memenuhi tujuan akademik, melainkan juga merupakan tanggung jawab untuk menjaga moral dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan karakter. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.